Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu 28 Februari tahun 2021 adalah hari Minggu Prapaskah kedua. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan dengan ayat 9a, ayat 10 sampai 13 dan ayat 15 sampai 18. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Untuk kedua kalinya, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8 ayat 31b sampai 34. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 9 ayat 2-10. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Allah akan memuliakan kita bersama Kristus. Petrus, Yakobus, dan Yohanes tidak menyangka kalau mereka akan mengalami peristiwa yang luar biasa ketika menemani Yesus naik ke sebuah gunung. Bagi Petrus misalnya, yang sebelumnya adalah seorang nelayan, pendakian gunung ini tentu bukan suatu hal yang mudah. Tetapi di penghujung kesusahan itu, mereka diperkenankan melihat kemuliaan Yesus. Yesus berubah rupa, pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Awan pun turun menaungi mereka, dan terdengarlah suara, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Pengalaman ilahi ini indah dan dahsyat hingga Petrus ingin memasang 3 tenda untuk Yesus, Elia, dan Musa agar pengalaman itu jangan segera berakhir. Tetapi keinginan Petrus itu tidak dikabulkan oleh Yesus. Mereka harus turun lagi untuk kembali kepada kehidupan duniawi. Yesus harus menyelesaikan misi keselamatannya, bahkan mesti akan menderita, wafat, dan bangkit. Kita semua mengerti dengan baik bahwa penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus adalah bagian maha penting dari rentetan karya penyelamatannya. Korban Kristus ini bisa kita mengerti dalam terang kisah pengorbanan Ishak. Dalam kisah ini, Abraham meskipun hatinya sangat sedih, taat pada perintah Tuhan untuk mengorbankan anak sulungnya bagi Tuhan.
Tetapi ketika hendak melakukannya, ia dicegah oleh malaikat Tuhan. Dan Tuhan menyediakan seekor domba sebagai korban bakaran pengganti atau tebusan bagi anaknya. Peristiwa luar biasa ini menjadi dasar bagi kita untuk mengerti penyerahan diri Yesus di atas kayu salib sebagai tebusan bagi kita manusia. Seperti domba yang disediakan Tuhan telah dikorbankan sebagai pengganti Ishak, demikian pun Yesus menyerahkan dirinya sebagai pengganti kita manusia lemah yang sebenarnya mesti dihukum karena dosa-dosa kita. Tepatlah kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Saudara-saudariku terkasih, penyerahan diri Yesus sebagai korban tebusan bagi dosa-dosa kita menegaskan satu hal ini: Allah mengasihi kita. Allah ada di pihak kita. Karena kasih Allah, kita diselamatkan di mana kita akan melihat dan menikmati kemuliaan ilahi yang sekilas telah diperlihatkan Yesus kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Sebagai orang Kristen, kehidupan kita kadangkala sulit. Kita mungkin juga akan menderita karena iman kita seperti yang dialami oleh jemaat di Roma pada awal kekristenan. Paulus menyaksikan bahkan mengalami sendiri penganiayaan orang-orang Kristen di sana. Karena itu, sebelum ia mati sebagai martir, ia menulis suratnya untuk menegaskan bahwa segala kesukaran, bahkan kematian tidak akan mampu mengalahkan kuasa Kristus yang telah bangkit dan duduk mulia di tahta surgawi. Penolakan orang-orang yang tidak percaya dan kekuatan iblis tidak akan pernah bisa menguasai Allah. Apakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan dan Kristus? Penganiayaan, pedang, ketelanjangan, kelaparan, dan bahaya. Bahkan kuasa maut pun telah dikalahkan Kristus lewat kebangkitannya. Sebab itu kemuliaan surgawi pun akan dianugerahkan kepada kita dalam Kristus. Saudara-saudariku terkasih, sama seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang harus bersusah payah mendaki gunung bersama Yesus, juga sama seperti Abraham yang harus bergumul untuk mengorbankan anaknya, ataupun seperti Paulus dan jemaat di Roma yang mengalami penganiayaan. Hidup iman kita tidaklah lepas dari pelbagai kesukaran. Tetapi karunia kemuliaan ilahi tidaklah sebanding dengan semuanya itu. Karena itu, dengan setia, marilah kita dengarkan dan mengikuti Yesus. Semoga demikian. Amin.